Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Kali ini kita akan menyampaikan drill 27 materi Pendidikan Agama Katolik kelas 5 semester 1. Perbedaan ciri fisik. Laki-laki mulai tumbuh kumis, badan besar dan berotot. Suara mulai membesar, tenaga lebih kuat. Perempuan kulit lebih halus, pinggul membesar, suara lebih lembut. Perbedaan ciri kodrati. Laki-laki mulai tumbuh jagung, memiliki sel sperma dan testis. Perempuan memiliki indung telur, sel telur, dan rahim. Mengandung, melahirkan, dan menyusui. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Tujuan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan berdasarkan teks tersebut adalah berkembang biak. Kemampuan manusia sebagai ciptaan Tuhan yang istimewa adalah memiliki akal budi. Tindakan sebagai ungkapan syukur kepada Allah karena diciptakan sebagai laki-laki atau perempuan antara lain, mengajak bermain teman laki-laki dan perempuan, menjalin kerjasama dengan teman lawan jenis, menghormati perbedaan fisik yang dimilikinya untuk saling melengkapi. Tugas manusia terhadap ciptaan Allah dalam hidup sehari-hari antara lain melestarikan kekayaan alam yang ada, menjaga tanaman dan hewan dari kelangkaan, menanam kembali pohon-pohonan. Arti talenta dalam kitab suci adalah kemampuan yang dimiliki untuk dikembangkan. Contoh talenta yang kita miliki antara lain menyanyi, menggambar, melukis, bermain musik, bermain futsal, basket, berenang, dan lain-lain. Tujuan mengembangkan talenta yang kita miliki adalah untuk kebahagiaan diri sendiri, sesama, dan Tuhan. Cara yang dilakukan untuk mengembangkan kemampuan yang kita miliki antara lain belajar dengan tekun, belajar kelompok, ikut les, dan lain-lain. Tindakan yang dilakukan oleh hamba yang menerima 5 talenta dan 2 talenta dari tuannya adalah mengembangkannya. Sikap yang dilakukan oleh tuannya kepada hamba yang mengembangkan talentanya adalah memuji dan memberi tanggung jawab yang lebih besar. Menurut pandangan sebagian besar masyarakat, laki-laki harus berpendidikan tinggi, bekerja, dan mencari nafkah untuk menghidupi keluarga. Sedangkan perempuan berkewajiban mengurus pekerjaan rumah tangga dalam keluarga. Tujuan laki-laki diciptakan oleh Tuhan berbeda dengan perempuan adalah melengkapi dan menyempurnakan. Kedudukan laki-laki dan perempuan di hadapan Tuhan adalah sama atau sederajat atau sepadan. Alasan perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki adalah perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki berasal dari sumber yang sama sehingga keduanya sederajat. Perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala untuk menguasai laki-laki dan juga tidak diciptakan dari tulang kaki supaya diinjak-injak atau diremehkan oleh laki-laki. Usaha untuk mewujudkan sikap saling menghargai antara perempuan dan laki-laki antara lain
saling berteman dengan siapa saja tanpa pilih kasih dan saling membeda-bedakan, menghargai pendapat yang berasal dari laki-laki maupun perempuan, saling melengkapi kekurangan satu sama lain, dan saling membantu jika ada kesulitan. Contoh pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan sebagai bentuk kesetaraan gender antara lain: laki-laki sebagai chef, perawat, bekerja di salon kecantikan, dan lain-lain. Perempuan sebagai presiden atau pemimpin, sopir busway, buruh bangunan, dan lain-lain. Kesetiaan Allah terhadap bangsa Israel nampak dalam peristiwa Allah menyertai bangsa Israel menuju tanah terjanji. Salah satu janji Allah kepada bangsa Israel adalah keturunan Daud akan diberkati. Sikap bijaksana dapat diartikan tidak membalas keburukan dengan keburukan. Manfaat sikap bijaksana dalam hidup sehari-hari adalah kebaikan diri sendiri dan sesama. Cara memperoleh kebahagiaan sejati adalah membantu orang yang membutuhkan. Sikap yang dapat diteladani dari Raja Salomo adalah memperjuangkan kesejahteraan bersama. Karya keselamatan Allah yang nampak dalam diri Ester, yaitu peduli terhadap penderitaan bangsanya. Ester merupakan tokoh perempuan pemberani dalam kitab suci yang memperjuangkan keselamatan bangsa Yahudi. Keteladanan hidup Ester dalam hidup sehari-hari, yakni berani membela kebenaran. Penyebab kerajaan Israel menjadi runtuh adalah menjauhkan diri dari Allah, menolak Allah, menyembah berhala. Rahmat Allah yang diterima oleh Elisabet, yakni menjadi perantara kelahiran Yohanes Pembaptis. Peran Maria dalam karya keselamatan Allah, yakni mengandung dan melahirkan Yesus. Keteladanan hidup Maria dan Elisabet dalam hidup sehari-hari adalah tekun berdoa dan setia pada Tuhan. Godaan yang dialami oleh Yesus yaitu mengubah batu menjadi roti, menyembah iblis, menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah. Sikap yang dapat diteladani dari Yesus dalam menghadapi godaan adalah menolak dengan tegas. Contoh godaan yang sering dialami dalam hidup sehari-hari adalah berdoa agar dipuji orang, belajar kalau hanya mau ulangan saja, memberitahu jawaban pada saat ulangan, dan lain-lain. Hal yang dilakukan agar manusia tidak tergoda oleh roh jahat adalah rajin berdoa, rajin beribadah, refleksi pribadi. Sikap Bapa dalam menerima si bungsu menggambarkan sifat Allah yang Maha Rahim atau Maha Pengampun. Sikap yang dapat diteladani dari si bungsu yaitu mengakui kesalahan dan bertobat. Sikap yang dapat kita teladani dari si sulung yaitu menjauhi sikap iri hati. Sakeus tidak diterima oleh masyarakat karena memiliki pekerjaan sebagai pemungut cukai. Tujuan Yesus menumpang di rumah Sakeus adalah melaksanakan tugas perutusannya
yakni mewartakan kerajaan Allah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.